Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak, hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku seiman dan seakidah, jamaah Masjid Al-Hidayah, para tokoh-tokoh masyarakat, ayahanda, bapak-bapak yang kami tidak bisa sebut satu persatu, yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, hari ini tanggal 18 Zulhijjah kalau tidak salah ya, kita masih berada di bulan yang mulia, di bulan haram. Bulan Zulhijjah salah satu bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala mudahkan kita berkumpul di majelis ilmu, majelis yang terbaik di seluruh muka bumi ini. Inilah majelis yang mulia. Taib, kita lanjutkan pembahasan tentang Kitabul Jami', kitab-kitab atau hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengenai masalah adab ya. Dan hadis berikutnya adalah hadis yang memotivasi kita untuk melakukan kebaikan walaupun hanya sekadar memberi petunjuk kepada orang lain. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, akhrajahu Muslim. Kita sering mendapatkan hadis ini kalau ada flyer-flyer undangan mengikuti kajian ya, atau pengajian. Biasanya di bawahnya ada kutipan hadis ini disampaikan oleh panitia, berharap agar kita yang mendapatkannya men-share kepada orang lain. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa dalla, memberi petunjuk. Dalla itu di sini memberi petunjuk, memberi isyarat. Di sana tuh, itu namanya memberi petunjuk. Hanya sekadar memberi petunjuk kepada orang lain agar orang lain ini mendapat kebaikan. Orang ini tidak melakukan kebaikan, Pak. Dia hanya memberi petunjuk. Ya, dia hanya memberi petunjuk atau memberi isyarat kepada orang lain, maka kata Nabi SAW, falahu mithlu ajri fa'ilihi. Masya Allah. Kata Nabi, orang yang memberi petunjuk tadi mendapatkan pahala sama dengan orang yang mengerjakan kebaikan itu. Kita tidak mengerjakan kebaikan itu, Pak. Tidak beramal, yang melakukan amal orang lain. Tapi orang lain bisa melakukan amal itu karena sebabnya petunjuk dari kita, informasi, keterangan dari kita. Maka kita bisa mendapatkan saham kebaikan dari dia, Pak. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini betapa mudahnya Islam memberikan kita pintu-pintu kebaikan, Pak. Terkadang ada satu kebaikan yang tidak mungkin kita bisa lakukan, Pak. Mungkin misalnya bersedekah dengan jumlah ratusan juta. Ya, tetapi kita bisa memberi petunjuk. Saya tahu orang yang bisa memberikan petunjuk. Saya tahu orang yang bisa memberi sedekah dengan jumlah itu. Saya nggak mampu, tapi mudah-mudahan ada orang yang saya kenal baik, insya Allah orangnya selalu memberi kebaikan. Silakan datang ke sana, rumahnya yang ana. Maka kemudian ternyata orang itu mendapatkan kebaikan, melakukan kebaikan, maka kita mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Masya Allah, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat ya, redaksi hadis ini datang dalam bentuk syarat dan jawab syarat. Jadi biasanya barang siapa maka akan. Nah, maka ada jawaban, ada syaratnya dan ada jawab syaratnya. Maka biasanya kalimat dalam bahasa Arab yang ada syarat dan jawab syarat biasanya memberi faedah keumuman. Artinya semua orang dan kebaikan apapun bisa, bukan hanya kebaikan tertentu. Walaupun asbabul wurud hadis ini kalau kita perhatikan masalah keduniaan. Kalau saya tidak salah ada seorang yang ontanya tidak bisa lagi dipakai. Ya.
Ada seorang sahabat namanya Abu Mas'ud Al-Ansari datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inni ubdi'a bi, ontaku tidak bisa lagi dipakai." Ya, artinya mungkin sudah terlalu tua atau mungkin sakit. "Fahmilni, maka berilah aku tunggangan. Berilah aku tunggangan." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ma'indi, aku gak punya tunggang, ontaku cuma satu juga." Nah, maka ada orang datang, faja'a rajulun, "Ya Rasulullah, ana adulluhu ala man yahmiluhu." Aku akan memberi petunjuk kepada orang itu siapa yang bisa memberi tunggangan kepadanya. Saya dan Rasulullah, engkau tidak bisa memberi tunggangan, tapi aku tahu ada orang yang bisa memberi tunggangan. Ya, maka Nabi SAW mengucapkan hadis ini. Nabi SAW mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Yang memberi tunggangan bukan orang ini. Orang ini cuma ngasih petunjuk, tapi yang memberi petunjuk dan yang memberi tunggangan, kata Nabi, pahalanya sama. Ya, bisa jadi orang ini hanya mengatakan, "Yang sana Pak, itu yang bisa ngasih tunggangan, itu orang yang itu, yang pakai yang baju itu, silakan datang ke sana." Cuman kasih tajak begini saja Pak. Apalagi kalau dia bawa lalu dia bilang, "Pak, ini ada orang mau ditolong, silakan." Oh, itu Masya Allah. Jadi sekadar memberi petunjuk saja, Masya Allah, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, karena ini adalah datang dalam bentuk uslub syarat, kalimat syarat dan jawab syarat. Barang siapa yang melakukan ini maka akan mendapatkan ini, namanya jawab dan syarat dan jawab syarat. Maka faedahnya umum. Maka kita lihat kata Nabi, "Man dalla," man siapa aja Pak, siapapun, laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak muda, ustadz atau bukan. Ini perhatikan, sebagian orang Bapak Ibu menganggap untuk memberi petunjuk kebaikan harus jadi ustadz dulu Pak. Ya Pak ya, tidak mau share kebaikan di grup. Kenapa? Kita bukan ustaz. Ya kan? Ya, siapapun. Yang penting dia yakin bahwasanya dia kebaikan. Itu dulu Pak. Bahwasanya apa yang kita share adalah baik, hadisnya benar, datang dalam sumber yang baik, benar, lalu kita share, boleh silahkan. Ya, maka dia akan mendapatkan pahala tersebut yang diamalkan oleh orang yang mengamalkan kebaikan terus. Kita hanya menjadi agent saja Pak. Kita hanya menjadi agent kebaikan. Kita bukan melakukan kebaikan, orang lain melakukan kebaikan itu. Kemudian mandalla ala khairin, khairin dalam bentuk nakirah, tidak pakai al khair, menunjukkan maksudnya seluruh jenis dan bentuk kebaikan. Ya, kebaikan apa saja? Kebaikan dunia, apalagi kebaikan agama Pak. Kalau kita lihat konteks hadisnya, kebaikan dunia, memberi tunggangan orang Pak, ini dunia. Lalu bagaimana kalau itu kebaikan akhirat Pak? Menjadi wasilah orang dapat hidayah, menjadi wasilah orang bisa dapat ilmu. Masya Allah Bapak Ibu, tentu lebih bermanfaat lagi. Kalau kebaikan dunia saja mendapatkan pahala, bagaimana dengan kebaikan akhirat? Subhanallah. Ya, ada orang yang tidak punya tunggangan, dia minta tolong agar diberi tunggangan. Nah, orang yang memberi petunjuk bahwasanya ada yang bisa memberi tunggangan, ya, istilah kalau kita apa? Kita nggak punya uang, tapi saya tahu ada donatur. Nah, itu. Ya, ada donatur yang bisa memberikan engkau apa yang kau butuhkan. Saya sering didatangi orang, ada mau bikin pesantren, mau bikin ini. Ustaz, saya mau bikin ini, saya nggak punya dana. Saya bilang, Anda nggak punya dana juga, tapi saya tahu ada beberapa orang yang Masya Allah berhati baik, dia nggak pernah menolak kebaikan. Saya kasih ini nomornya, saya WA dulu, akhi afwan ada orangnya, silakan Ustaz. Ya, ada kadang-kadang gol, ada yang tidak gol. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Masya Allah, ini betapa besarnya karunia Allah Azza wa Jalla kepada kita Pak. Betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala Pak, memberikan pintu-pintu kebaikan. Jadi tidak ada alasan bagi kita tidak berbuat baik. Masa cuma memberi petunjuk aja nggak mau berbuat baik Pak? Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, niat saja ya sudah dianggap siapa yang berniat melakukan kebaikan, man hamma bihasanatin, lalu kemudian tertahan atau
dia tidak mampu melakukannya karena ada uzur. Seperti kemarin Pak, orang yang mau berhaji udah sampai bandara katanya Pak, visanya nggak keluar. Orang ini sudah mengeluarkan segala usaha ikhtiar Pak, lalu kemudian tidak berangkat. Ya kita berharap semoga dia sudah mendapatkan pahala Pak, ya, karena dia sudah kalau sekedar niat tidak ada usaha, itu mungkin pahala niat. Tapi kalau dia sudah berusaha, berikhtiar, menyiapkan kendaraan, Masya Allah Pak, dia habis maghrib, habis isya dia mau menziarahi orang sakit, menjenguk orang sakit Pak. Dia sudah siapkan mobil, motor, cuman ya menunggu karena waktu jenguk jam habis isya misalnya. Ya dia nunggu. Tiba-tiba mau berangkat, datang WA, sudah meninggal Pak. Orang ini dapat pahala atau tidak Pak? Dapat pahala. Pahala niat atau pahala amal? Pak, pahala niat atau pahala amal? Artinya pahala amal seolah-olah dia sudah berziarahi Pak. Pahala niat atau pahala amal Pak kira-kira? Pahala amal. Dia nggak jadi berziarah, tapi pahalanya seperti sudah menziarahinya, menjenguknya Pak. Kenapa? Karena dia sudah berniat dan sudah ada usaha. Kecuali kalau cuma angan-angan aja Pak. Ya, insya Allah saya akan ziarahi suatu saat nanti saya mau ziarahi. Cuman nggak tahu kapan. Nah ini belum. Kalau sudah keluaran dia udah cancel semua yang lain, lalu akan tiba-tiba ada hal yang di luar kekuasaannya, dia tidak jadi melakukannya. Ya sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ada orang yang tidak ikut perang tapi pahalanya seperti kalian ikut perang. Kata Nabi, habasahumul udhur, tertahan oleh uzur. Nah kita berdoa Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang ribuan orang tidak jadi haji, ya semoga Allah Ta'ala memberikan pahala karena sudah berusaha, qaddar Allah, ya tidak terbit visanya. Seperti contohnya saya, tidak jadi haji karena tidak ada visanya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat bagaimana Bapak Ibu Nabi SAW menyebutkan orang yang sekadar memberi petunjuk, ya maka ada orang mau sholat Pak, dia nggak tahu Pak, Ustaz saya mau sholat, udah lama saya nggak sholat, tapi saya tolong ngajarin sholat. Saya juga nggak tahu, tapi saya tahu ada ustadz yang bisa ngajarin kamu. Nah kita mendapatkan pahala dengan ustadz yang ngajarin, padahal kita nggak ngajar. Yang capek siapa? Ustadz yang ngajarin Pak, ya kan? Dia yang capek ngajarin, tapi Bapak pahalanya sama. Kenapa? Bapak memberi petunjuk Pak. Subhanallah. Kalau yang begini saja Pak, kita nggak bisa melakukannya Pak. Aduh, ya, seperti misalnya Bapak Ibu banyak, dan sekarang ini banyak contoh-contoh kebaikan yang bisa kita lakukan dengan hanya sekedar memberi petunjuk Pak. Ya, seperti ya saya tadi lihat di sini ada doa sesudah sholat Pak ya, zikir maksudnya, zikir sesudah sholat. Betapa banyak orang Pak, mungkin malu dia Pak, tapi diam-diam dia selalu lihat apa doanya. Oh astagfirullah, Allahumma antas salam minkas salam. Pak saya sering datang ke masjid Pak, banyak buku-buku doa, lalu ada kata-kata Pak, ambil secukupnya. Pak ada orang Pak malu bertanya, tapi dia dapat buku itu. Ya, saya pernah ketemu orang Bapak Ibu, dia berubah karena mendapatkan suatu buku doa di salah satu tempat yang dia tidak sengaja Pak. Buku agama katanya. Saya lupa ini kayaknya. Saya lupa, ada kisah begitu Pak ya. Nah, yang saya dengar Bapak Ibu, ada seorang orang Amerika masuk Islam Pak, profesor. Nah istrinya juga profesor. Nah kata istrinya, kamu jangan coba-coba bikin saya masuk Islam. Saya nggak suka masuk Islam katanya. Tapi istrinya ini cerdas, inteleknya. Suatu ketika sang suami Pak pulang dari bepergian, tidak sengaja dia ingat, udah mau tidur, dia ingat di kopernya ada Quran, dan dia tidak mau Quran ada di koper. Akhirnya dia keluarin, dia taruh di atas meja rias. Nah istrinya punya kebiasaan bangun malam katanya Pak, belajar buku apa, karena cerdas, profesor. Nah ketika itu tiba-tiba karena ada Quran, dia baca Pak, dia baca Qurannya satu malam. Ada orang barat kalau mempelajari bukan main-main Pak. Tiba bangun pagi-pagi, dia bilang ke suaminya, Mas,
kayaknya saya akan masuk Islam. Kaget. Bukan kamu nggak masuk, nggak? Saya baca, hanya nggak sengaja baca Quran, Pak. Maka Bapak Ibu dirahmatullah, nggak perlu jadi ustadz untuk mendapatkan pahala kayak gini, Pak. Ya, beli buku taruh di mana? Beli buku taruh di pesantren, beli buku doa taruh di masjid-masjid, Pak. Ada orang bacanya, kita di rumah duduk minum teh, orang baca, kita dapat pahala, Pak. Subhanallah jemaah. Ya, saya kalau di Mekah Madinah itu, Pak, di lip-lip itu terkadang ada stiker-stiker, ucapkanlah zikir ini, subhanallah walhamdulillah. Lalu kita ucapkan, Pak, sangat mudah, stempel. Lalu kita lagi nunggu sampai lantai hotel kita, kan kita merenung tuh, tiba-tiba ada kalimat-kalimat zikir-zikir, ucapkanlah pahala yang segini. Lalu kita ucapkan, Bapak Ibu. Coba lihat, yang nempel ini dapat pahala atau tidak, Pak? Dapat pahala. Bayangkan tiap hari orang masuk baca lagi. Cuma dia mungkin sedang duduk di rumahnya lagi tidur, pahala mengalir, Pak. Subhanallah. Ya. Seperti di masjid kita ini ada majalah dinding, Pak ya. Kok majalah dinding, apa papan-papan informasi. Saya beberapa kali lihat ada ya, doa-doa atau mungkin ada zikir-zikir, ya, atau ada papan-papan pengumuman, ya. Jadi tidak harus untuk mendapatkan kebaikan, ya, tidak harus kita melakukan kebaikan. Ini yang terbaik kita melakukan tentu saja, Pak. Jangan cuma jadi agen terus, Pak, nggak melakukan, ya, dia share informasi kajian, dia sendiri nggak pernah ikut kajian, Pak. Nah, ya. Tetapi paling tidak, Bapak Ibu, ya, kita berusaha menjadi agen kebaikan bagi siapapun yang bisa mendapatkan kebaikan itu. Nah, ini termasuk amal jariyah. Karena sekecil apapun kebaikan itu, Pak, Allah hitung, Pak. Allah Ta'ala sebutkan, Innallah, di antara nama Allah adalah Asy-Syakur. Syakur itu maha membalas kebaikan walaupun sekecil. Dalam hadis disebutkan, kata Nabi SAW, Ra'aitu rajulan tataqallabu bil jannah. Aku melihat seorang laki-laki mondar-mandir di surga gara-gara sebuah pohon yang dia singkirkan dari jalan. Kebaikan kecil, Pak. Subhanallah. Ya. Kata Nabi SAW, dalam hadis disebutkan ada seorang penyapu masjid, Pak, meninggal. Nabi gak dikasih tahu. Kata Nabi, mana kuburannya? Kenapa gak kasih tahu saya? Setelah dikuburkan, Nabi datang sholat jenazah. Setelah itu kata Nabi, satu kuburan ini, satu pemakaman jadi bercahaya karena sholatku. Bayangkan, Pak, suatu profesi yang mungkin kita anggap seperti marbot masjid begitu. Ya, ini amalan yang ringan. Tapi lihatlah, Allah Ta'ala, Nabi SAW mengatakan gara-gara dia satu kuburan mendapatkan cahaya. Ya, maka Bapak Ibu, jadilah orang agen kebaikan. Makanya Bapak Ibu, Nabi SAW, Allah Ta'ala bersalawat, bahkan Bapak Ibu, ikan di laut, semut di sarangnya mendoakan orang yang muallimul khair, pengajar kebaikan. Ya, pengajar kebaikan, orang yang mengajarkan kebaikan, Pak. Ya, menjadi berperan serta dalam menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Taib jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tentu Bapak Ibu, kebalikannya juga bisa kita katakan, siapa yang menjadi inspirasi mengajak orang kepada kesesatan, dosanya sama, Pak. Ya, Pak ya. Ya. Saya hari ini, Pak, saya agak, ya, kalau saya tidak salah Bapak Ibu, saya pernah khutbah di sini dengan judul judi online, Pak ya. Iya, Pak ya. Saya hari ini dapat testimoni, ada orang nangis-nangis karena saya di WA orang yang saya nggak kenal, ini kenalanmu ada pinjaman online-nya. Kok ke saya? Saya terus WA, kenapa kamu? Maaf Pak Ustadz, begini Kak, dia panggil kakak saya. Begini Kak. Dia jujur, saya terjebak dan dia hitung-hitung 2,5 M, Pak, dia kalah. Ini ngeri judi online, Pak. Setelah judi online dia pinjol, Pak, akhirnya ditagih orang kayak ke saya nih. Saya bilang, istighfar antum, Masya Allah. Coba lihat, ini fakta luar biasa, Pak.
Siapa yang mengajak orang, ya sekarang iklan-iklan judi banyak sekali Pak. Jangan menjadi agen keburukan Pak. Saya kalau ceramah di TV-TV Pak, saya kadang-kadang diundang ceramah di karyawan-karyawan TV, bukan di TV-nya Pak, di karyawan masjid-masjid. Saya bilang hati-hati bapak-bapak ini. Bapak ini Pak, agen orang nonton TV Bapak. Kalau orang ini menjadi inspirasi kebaikan, dapat pahala mengalir Pak. Tapi kalau gara-gara Bapak, sekarang kan banyak konten kreator Pak. Apa namanya itu, influencer. Nah, jadi orang nonton Pak, lalu kemudian orang jadi inspirasi, maka dia pahalanya, dosanya sama tadi Pak. Dia mendapatkan dosa walaupun cuma sekedar karena dia memberi inspirasi orang. Ya, ya, subhanallah Bapak Ibu. Nah, maka contohnya misalnya Bapak Ibu, jangan jauh-jauh, ajak tetangga ke masjid Pak. Nah ini Pak, tentu mungkin butuh ya kita ngopi bareng, lalu kemudian kita ayo nanti kita habis dari masjid kita ke masjid dulu, habis ini baru kita main badminton misalnya. Ini Masya Allah Pak, mungkin butuh waktu, kita butuh uang untuk neraktir dia Pak, tapi Masya Allah setiap dia sholat kita akan mendapatkan pahala kebaikan. Subhanallah Bapak Ibu, tidak semua orang dengar ceramah Pak, senang dengar ceramah. Yang suka dengar ceramah ini Masya Allah Pak, orang-orang ya, kita husnuzan orang yang sudah mendapatkan rahmat dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu. Tapi di luar sana Pak, nggak ada yang mau dengar ceramah. Siapa yang bisa membawa mereka ke masjid? Ya bapak, nggak mungkin saya. Mau datang ceramah, nggak datang ke masjid Susi, apalagi dengan ceramah. Maka tidak semua harus jadi ustadz mau ngajak kebaikan orang Pak. Ada orang tersentuh dengan pertemanan Pak. Mungkin kalau ustadz yang ngajak dia nggak mau, lihat jenggotnya udah nggak mau Pak. Tapi kalau bapak yang ngajak, bisa jadi dia mau. Apalagi kalau orang itu mohon maaf, mungkin dibawa ke bawahan kita, anak buah kita Pak, ponakan kita, orang yang kita biayai dahulu, dia ayo masjid. Subhanallah Pak. Ya, ya. Apalagi zaman medsos sekarang Pak, bagikan konten kebaikan Pak. Banyak sekarang ceramah-ceramah pendek pagi di keluarga kita, orang dapat kebaikan. Saya banyak mendapatkan testimoni dari para suami-suami. Ustadz, saya alhamdulillah istri saya rajin pengajian. Gara-gara istri saya mendapat banyak pencerahan katanya. Mas ini tidak boleh, mas ini tidak boleh, ini nggak benar yang begini. Subhanallah, dari istrinya Pak. Karena suami nggak pernah ikut pengajian, sibuk sibuk bekerja. Yang dapat pengajian siapa? Suami istrinya. Subhanallah Pak. Ya, 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 terutama mengenalkan teman ke majelis ilmu Pak. Tidak semua orang suka ke majelis ilmu, tapi barangkali kita bisa menjadi wasilah, share apa infonya, share kajiannya, share waktunya, ya. Atau mungkin Bapak Ibu membagikan misalnya tiap hari kita share di grup-grup kita, ada zikir pagi, zikir petang, atau doa-doa yang bermanfaat. Mungkin di grup itu ada orang yang sedang kesulitan, lalu kita bikin share doa dalam kesulitan, lalu dia baca, lalu dia amalkan. Masya Allah Pak, ya luar biasa. Dulu mungkin agak sulit mendapatkan pahala seperti sekarang, wasilahnya banyak Pak. Ya, wasilahnya banyak. Di WhatsApp ada namanya status Pak ya, kita bisa ya, atau di mana saja kita bisa, banyak media-media yang bisa Pak. Saya lihat para syekh-syekh sekarang juga ada yang main TikTok. Bukan untuk apa, kata beliau, kita harus kalau tidak mereka yang menguasai Pak. Yang menguasai media sosial adalah orang-orang jahat Pak. Harus diimbangi dengan orang-orang baik. Maka banyak syekh-syekh saya lihat dia punya akun TikTok, ada akun Instagram, ada apalagi itu Pak. Ya, Facebook udah banyak ya, tapi kalau yang gini sampai luar biasa. Untuk apa? Mengimbangi nih Pak. Kalau enggak, orang joget-joget semua isinya Pak. Ya alhamdulillah sekarang ada faedah-faedah. Baik Bapak Ibu, mengajak orang bersedekah Pak. Nah ini juga banyak orang Masya Allah nggak tahu kemana uangnya di sedekah. Nah kita bisa memberikan dia sarana channel Pak, ini ada lembaga begini-begini ya, open donasi misalnya ya, maka banyak banget Pak orang seperti ini, dia nggak tahu uangnya dikemanain ya, maka kita bisa menjadi wasilah untuk itu
Seperti juga membimbing baca Quran, Pak. Banyak orang malu tidak bisa baca Quran, maka kita bisa baca Quran bareng. Ya, juga biasanya mengajak seorang berhenti dari maksiat, Pak. Berhenti merokok misalnya. Tidak semua orang berhenti merokok. Tapi kalau kita bagi pengalaman kita, Masya Allah, saya juga seperti antum dulu. Saya 2 bungkus setiap hari, Pak. Tapi Alhamdulillah kiatnya begini. Oh begitu, akhirnya dia bisa berhenti gara-gara kita dapat pahala, Pak. Subhanallah. Ya. Taib jamaah yang dirahmati. Jadi hadis ini Bapak Ibu ada luas sekali pengamalannya. Pokoknya jadilah sebab orang lain menjadi orang berbuat baik. Karena itu ada dalam surah Yasin, Allah Ta'ala sebutkan, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami yang menghidupkan orang mati dan mencatat kebaikan mereka dan athar, pengaruh, bekas-bekasnya. Apa yang maksud bekas, Pak? Adalah sebab yang menjadikan orang lain bisa berbuat baik, Pak. Ya, sebab orang lain menjadi sebab orang lain untuk berbuat baik. Meskipun mungkin kita tidak mampu melakukan kebaikan itu sendiri, ya, tapi orang lain menjadikan orang lain melakukan kebaikan karena petunjuk dari kita. Baik Bapak Ibu, ini hadis yang pertama. Apalagi Bapak Ibu dalam Islam ada namanya etos amar ma'ruf nahi munkar, Pak. Atau kalau dalam surah Al-As ada namanya watawasau bil haqqi watawasau sabar. Ciri akhir zaman, Pak, orang cuek, Pak. Di antara tanda akhir zaman orang enggak mau beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, Bapak Ibu, kita ini kaum muslimin, Pak. Kita bisa menjadi kaum yang masyarakat Islam yang masih eksis di antaranya karena di dalam internal kita ada etos amar ma'ruf nahi munkar ini, Pak. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surah Ali Imran. Subhanallah, itu Allah Ta'ala mengatakan hendaklah selalu ada di antara kalian yang memiliki semangat mengajak orang kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang munkar. Orang Yahudi dulu, Bani Israel, Pak, mereka binasa gara-gara ini. La yatanahuna am munkarin fa'alu. Di antara yang hilang, makanya Pak, orang Yahudi ada banyak perzinahan, pelacuran banyak Yahudi, riba merajalela, suap merajalela. Itu orang Yahudi dulu, Pak. Gara-gara apa? Di antaranya Bapak Ibu, tidak ada yang mau mencegah amar ma'ruf, semua mengatakan alaika binafsik, urus diri masing-masing. Gak usah kepoin orang, Pak. Nah, kita kaum muslimin nggak bisa, Pak. Kita harus punya, sesudah kita beriman, beramal soleh, illal ladzina amanu wa amilus solihat, memperbaiki diri, lalu setelah itu harus punya etos memperbaiki orang lain juga, Pak. Dan itulah kenapa kita menjadi, kata Allah, umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang pernah ada, kata Allah Subhanahu. Kenapa? Karena kalian adalah umat yang senantiasa beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Nah, kalau ini tidak ada, Pak, orang nggak mau lagi peduli dengan sama, maka selesai. Ya. Di antara tanda akhir zaman, kata Nabi, nanti di akhir zaman orang berzina di jalan nggak ada yang mau. Orang berzina, jadi lama-lama, Pak, zaman semakin buruk. Puncaknya di akhir zaman, orang berzina nggak ada yang peduli. Yang terbaik, kata Nabi, yang hanya mengatakan, Mas jangan di sini, di situ sedikit, ini orang mau lewat, katanya. Itu yang paling baik, Pak. Dan itu yang terjadi, kita rasakan semangat itu sudah mulai hilang, Pak. Terasa nggak, Pak, dulu orang malu kalau melakukan sesuatu yang, sekarang orang, Pak, ibu-ibu joget-joget di depan konten, bikin konten joget-joget begini, masalah rumah tangga diumbar, bikin konten ini, gak malu, Pak. Dulu kita masih ingat, Pak, Masya Allah, malu kita kalau aib kita ketahuan. Sekarang Masya Allah, orang bikin video, dikontenin anaknya, dikontenin semua, dijadiin konten semua, Pak. Aib rumah tangganya, dia nempelin suaminya, cuma konten doang. Tapi kan orang jadi tahu itu.
Nah, Bapak Ibu, maka ini ya bahwasanya kenapa dulu para sahabat menjadi generasi terbaik, karena mereka ya adalah orang-orang yang senantiasa gemar beramal. Makanya para sahabat, Pak, setelah Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam menyebar, Pak. Ada yang ke Palestina, ada yang ke Syam, ada yang ke Irak, ada yang ke Kufa, ke Basra, dan ke Yaman. Ya, dalam rangka apa? Menjadi dai-dai semua. Ya. Nah, demikian juga kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya kita juga ya, karena memang Islam mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Even hanya sekadar memberi petunjuk. Sebagian ulama katakan dalil itu cuma ngasih petunjuk doang. Oh, yang di sana, Pak, bisa tolong yang di sebelah sana, Pak. Apalagi Bapak Ibu misalnya di event-event kayak musim haji, Pak. Di musim haji itu di Saudi, kalau kayak kita pramuka ya, ada pramuka itu Masya Allah, Pak, sangat bermanfaat, memberi petunjuk kepada orang jamaah haji. Oh, lewat sana supaya tidak terjadi penumpukan orang, ditahan dulu. Ini mereka, saya tanya, kamu digaji enggak? Sukarelawan semua, Pak. Ya, yang digaji hanya yang tentara yang memang digaji oleh negara. Tapi ada sukarelawan yang mereka membagi-bagiin minuman, orang haus, apalagi musim panas, Pak. Ya. Masya Allah, Pak, Bapak Ibu, ini semua adalah kebaikan-kebaikan yang bisa memberi dampak yang sangat besar. Baik, Bapak Ibu, kita lihat hadis berikutnya. Ya, dari Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ista'adzakum billahi fa'idzuh. Barang siapa yang memohon pertolongan kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka tolonglah dia. Ya. Ada orang mengatakan, wallahi Ustaz, tolong saya. Waduh, Pak, tolong. Bukan karena lihat dia sudah menyebut nama Allah. Ya. Kalau sekedar dia bilang tolong saya, tapi kalau sudah demi Allah, berarti orang ini sudah betul-betul butuh pertolongan. Cuman memang sekarang agak gimana ya, saya sering kadang-kadang orang sudah meminta tolong, ternyata setelah saya lihat, wah ini nggak benar orangnya, padahal tadi demi Allah. Sehingga aduh ya, demi Allah mau punya, ternyata dia juga utang sama orang. Ustaz, tolong punya antum yang bisa menolong saya. Ternyata saya ketemu orang, saya juga didatangi Ustaz, saya juga ditolong dia. Waduh, bohong dia. Padahal sudah demi Allah. Tapi ini Pak, kita husnuzon. Ya, Bapak-bapak kalau sering umrah, ada sering orang-orang yang mengaku-ngaku dari Palestina. Nah, suatu ketika Bapak Ibu, saya pertama kali umrah waktu itu. Bukan pertama kali, artinya saya belum ada. Nah, ada yang di masjid, wah kita namanya orang Palestina, Pak. Nah, keluarlah 100 real. Nah, sampai di kamar ada orang-orang yang mutawif yang bilang, Ustaz tadi ngasih ya, saya tadi lihat dia. Kena dia Ustaz. Loh, kenapa kok kena? Itu udah biasa Ustaz. Betul Pak, seminggu kemudian saya ke Madinah lagi, ketemu orang yang sama, datang lagi. Saya kehabisan bekal, saya mau pulang ke Palestina. Oh, kamu kan kemarin minggu lalu katanya mau pulang, kok masih di sini? Langsung ngacir Pak. Nah itulah, ya aduh, ya jangan salahkan, karena sekarang banyak orang menyalahgunakan demi Allah. Wallahi saya ini katanya kehabisan bekal, saya mau pulang ke Palestina. Nah kita kan terharu Pak, apalagi Palestina. Ternyata ya profesinya begitu. Nah tapi oke lah, kata Nabi SAW, barang siapa yang meminta tolong, dia menyebut nama Allah. Kok menyebut nama Allah berarti orang ini sudah luar biasa Pak. Kata Nabi, fa'izuh, tolonglah dia. Wa man sa'alakum billahi fa'atu. Barang siapa yang meminta ya kepada kalian, meminta sesuatu barang atau apa dengan menyebut nama Allah, maka penuhilah apa yang dia minta. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang memberikan kebaikan kepada kalian, maka kafi'uh, balas. Ini juga Pak ya, jangan selalu ya, jadilah orang yang selalu mau membalas kebaikan orang. Fa in lam tajidu, kalau kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikan orang, maka Nabi mengatakan fad'u lahu, maka doakanlah dia. Apa doanya Pak? Yang diajarkan Nabi SAW apa? Jazakallahu khaira. Itu dia doanya. Ini minimal Pak. Kalau kita nggak bisa membalas, maka doakan dia.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa permasalahan Bapak Ibu. Yang pertama tadi Nabi mengatakan, siapa yang memohon perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka beri dia perlindungan. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah. Dia mengagungkan, itu yang jadi problem adalah, yang jadi titik masalah adalah dia mengagungkan nama Allah. Ya, tolong demi Allah saya butuh pertolongan. Maka kata Nabi, kita harus menolong dia kalau kita mampu. Karena sebagai apa Pak? Sebagai bentuk kita mengagungkan nama Allah yang dia sebut. Ya. Kemudian juga di sini meminta kepada kalian dengan menyebut nama Allah. Seperti yang pertama, kalau tadi meminta perlindungan, ini minta barang. Ya, demi Allah tolong saya beri utang Ustadz atau Pak. Ya. Nah, ini kalau kita mampu, tentu saja Pak ya. Kalau kita mampu, maka ya, apalagi misalnya ada orang jatuh tempo utangnya, hari ini harus jatuh tempo, dia bilang demi Allah Ustaz, demi Allah saya belum bisa bayar hari ini, beli saya waktu. Nah, maka kata Nabi, ya beri kesempatan. Ya. Taib jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, memenuhi permintaan yang menyebut nama Allah berarti apa Pak? Kita mengagungkan nama Allah yang dia sebut. Ya, insya Allah pun kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentu saja, lagi-lagi Bapak Ibu, selama tidak memberi madarat bagi kita. Ustadz demi Allah tolong berikan semua hartamu. Wah, dia menyebut nama Allah, kasih semua hartamu. Nah, ini tidak boleh, karena akan memberi madarat kepada kita. Ya. Jadi kalau kita tidak mampu, maka walaupun dia menyebut nama Allah, tapi kalau kita tidak mampu, ya maka tidak perlu kita penuhi. Kenapa Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, kemudian permasalahan ketiga Bapak Ibu, di sini Nabi SAW mengatakan, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Ini adalah ajaran Islam Pak. Balaslah dengan kebaikan yang lebih baik Pak. Dan Nabi SAW pernah mau membayar unta, lalu kata Nabi, coba bayar utangnya dengan unta. Kata sahabat, ya Rasulullah, harga utangmu unta yang lebih jelek, tapi yang ada unta yang lebih baik. Kata Nabi, iya ambil. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini ajaran Nabi SAW. Kalau ada orang yang berbuat kepada kita Pak, kita berusaha membalas kebaikan itu. Untuk apa Pak? Agar kita itu jangan ada orang yang, apa yang disebut dengan orang Indonesia namanya utang budi Pak ya. Kalau sudah utang budi Pak, itu membuat kita tidak enak. Kadang-kadang kita disepelekan orang, ya nggak Pak? Ya nggak Pak? Kita kalau sering dikasih orang, kita jadi nggak enak Pak. Maka Bapak Ibu, kita ya membalas kebaikan itu dalam rangka apa? Agar kita juga bisa memberikan yang sama. Ya, apalagi Bapak Ibu, kalau seseorang kita ini berusaha hanya tunduk kepada Allah Pak, tapi kita ada orang yang selalu baik sama kita, maka Bapak Ibu kita agak sedikit tidak enak. Seperti misalnya, maaf, contohnya Ustadz. Kalau sering dikasih, ada orang kaya sering ngasih hadiah kepada Ustadz Pak, Ustadz lama-lama tidak enak menegur orang kaya ini Pak. Padahal harus ditegur, Pak ini salah Pak, ini tidak sesuai dengan syariat. Tapi karena sering dikasih, lama-lama kita tidak enak Pak. Maka Bapak Ibu, tradisi ini dulu kita rasakan Pak ya. Dulu waktu kami di kampung Pak, kalau ada tetangga ngasih makanan Pak, itu piring tidak akan kembali kosong Pak. Apa aja bisa diambil, apa rambutan atau apa. Ini tradisi yang baik Bapak Ibu, membalas kebaikan yang orang lakukan kebaikan kita. Lalu Nabi SAW mengatakan, jika kau tidak mampu membalasnya Bapak Ibu, maka minimal yang bisa kita ucap, dan ini semua orang mampu Pak, apa Pak? Mendoakan dia. Nabi SAW mengatakan, kalau ada orang yang memberi makanan kepada, doakan Allahumma at'in man at'amana waski man saqana. Atau dalam riwayat lain disebutkan, kalau ada orang memberikan hartanya kepada kita atau ngasih makan, Allahumma barik lahum fi rizqihim waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah rezekinya, ampuni dosanya. Masa Pak kita doakan dia, ya Allah berilah makan yang beri makan, berilah minum yang beri minum, ampuni dosanya, berkahi hartanya. Masa gitu doang nggak bisa? Ya.
Maka atau ucapan yang sering kita dengar, jazakallahu khaira. Atau mungkin kalau orang ini tidak tahu, dia orang awam, dia nggak tahu, maka kita mengatakan terima kasih Pak, matur nuwun, hatur nuwun. Ya, tetapi tentu yang datang dari Nabi yang lebih baik. Kenapa? Ada kalimat semoga Allah Ta'ala membalas kebaikanmu. Ya, jangan cuma sering ada jazakallahu Ustaz, itu kurang. Semoga Allah membalasmu. Balas apa ya? Kebaikan. Jazakallahu khaira. Ya. Ya. Taib, Bapak Ibu, ini sudah masuk waktu ya. Taib, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza Jalla. Jadi Islam itu saling ada interaksi Pak. Ada orang berbuat baik, balas kebaikannya. Taib. Dan ini termasuk adab dan akhlak yang baik. Kadang-kadang kita ngasih orang Pak, Masya Allah ya, orang ini kayak enggak pandai-pandailah bersyukur atas kebaikan orang walaupun sesedikit apapun, ya. Dan kata para ulama, mendoakan orang lain ini adalah bentuk balasan yang tinggi. Kalau yang mendoakan kita orang soleh Pak, Pak, lebih kita cuma ngasih dia makanan ringan Pak, roti, tapi dia doakan kita Pak, ya Allah berkahi rezekinya, tambahkan rezekinya. Allah ijabah Pak, Allah kasih kita lebih dari yang kita berikan. Masya Allah, ya. Nah, supaya Pak ini semua menumbuhkan hubungan. Tradisi orang itu saling mendoakan Pak. Kalau ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi Bapak, semoga Allah menjaga Bapak. Semua itu saling mendoakan adalah tradisi orang-orang Islam, agar kita jangan menjadi kufur nikmat. Taib. Saya kira itu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Tidak ada pertanyaan Pak ya? Atau azan dulu? Azan dulu. Ada yang azan? Azan dulu deh, azan dulu. Mana muazin ya? Oh, Masya Allah, Kang Cecep ke mana? La ilaha illallah rabbah zidda wassatul qaimati Muhammadin rasulullah. Tapi Bapak Ibu, dan ini membalas kebaikan Bapak Ibu adalah diantara bentuk syukur Pak ya. Dan ini termasuk akhlak yang baik. Nabi SAW Bapak Ibu bahkan kalau membalas hadiah lebih baik daripada yang memberi hadiah. Nabi SAW kalau ada orang yang beri hadiah, dia balas dengan hadiah yang lebih baik. Dan ini bentuk bersyukur, bukan menjadi kufur nikmat. Kebaikan sekecil apapun Bapak Ibu. Nabi SAW mengatakan, man la yashkurun nas la yashkurullah. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Di antara tanda bersyukur kepada manusia adalah membalas kebaikan orang walaupun minimal dengan mendoakannya. Ada hadis Nabi SAW yang juga mendukung hadis yang kita baca, kata Nabi, man suniya ilaihi ma'ruf, siapa yang diberikan kebaikan kepadanya, falyukafi'u, maka hendaklah dia membalasnya. Coba lihat Pak, Islam menyuruh kita membalas kebaikan orang. Fa illam yajid ma yukafi falyad'ulah hatta yara annahu qad kafa'ah. Maka barang siapa yang tidak memiliki sesuatu, maka hendaklah dia mendoakannya sampai dia melihat doa itu bisa membalas kebaikan itu. Subhanallah Bapak Ibu, ada orang yang tidak mampu membalas karena kebaikannya terlalu besar. Maka kita ucapkan kepada dia, terima kasih, semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan Bapak. Nabi SAW diantara adab beliau Pak, kalau dikasih makan orang, beliau mengatakan, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani, berilah makan yang memberiku makan, berilah minum yang memberiku minum. Ini Bapak Ibu diantara akhlak Islam yang sangat indah, yaitu apa? Menganjurkan untuk membalas kebaikan orang lain walaupun sedikit, walaupun hanya kecil kebaikan orang itu. Ya, apalagi di Indonesia Pak, kita ucapkan terima kasih. Ada yang memberikan kita jalan. Kita ketemu kadang-kadang, rumah pesantren saya kecil Pak, kalau mobil kadang-kadang ini, kadang-kadang dia mau mundur Pak. Nah, yang biasanya mundur, yang dari sana Pak, ini dia mundur, lalu kita buka jendela, lalu kita kasih klakson kecil, lalu kita ucapkan terima kasih Pak. Waduh Pak, itu kebaikan daripada kayaknya nggak buka minum, kita udah setengah mati mundur. Kan namanya siapa yang berikan dia senyuman, klakson kecil, angkat tangan. Waduh, Masya Allah Pak. Ya, sama dengan tukang yang itu polisi cepek ya.
kadang-kadang kita mau ngasih nggak ada uang kecil. Apa salahnya kita kasih? Maaf bang, ya itu. Oh itu sangat, dia sudah bukain kita jalan. Kita nggak buka ini terus, orang ini memberikan kebaikan kepada kita, maka balaslah dengan kebaikan yang sama atau lebih baik daripada itu, ya. Jadi membalas kebaikan bukan hanya dengan materi, bukan hanya dengan bantuan, tapi dan jangan menjadi kewajiban Pak, kayak kita di Indonesia Pak, kalau kondangan, ya dulu dia ngasih berapa, nah kita kasih yang sama, jadi kayak kewajiban. Waktu saya menikahkan anak saya Pak, ya ada IO-nya itu ngasih saran, Ustadz, jangan ada apa itu kotak, apa namanya itu, orang kalau masukin apa, amplop. Nah, saya bilang ya nggak ada masalah. Ya memang kita kalau membuat acara menikah memang sudah kita harus rela untuk keluar uang Pak. Namanya orang mengundang, kan kita kasih makan orang. Cuman ya ada beberapa keluarga yang tidak setuju. Wah nanti dikira sombong kalau nggak mau. Tapi akhirnya jalan tengah. Boleh, tapi jangan sampai kelihatan. Kalau ada yang nanya baru kasih tahu. Kalau nggak ada yang nanya, nggak usah. Ya, kan juga karena tradisi begitu. Kalau kita nggak siapkan, dikira nanti katanya nggak. Karena ada orang yang mau tulus memberikan. Nah, jadinya jadi kayak utang Pak. Dulu dia coba lihat amplopnya berapa dulu waktu dia nikahin anak kita. Waktu kita nikahin kita, akhirnya 100, sama 100.000. Nah, jadi menjadi sebuah semacam kewajiban. Padahal sebetulnya tidak juga Pak. Ya kalau kita nggak punya uang, orang ini datang 200.000, kita cuma punya 100.000, gimana? Kemarin ada jamaah haji cerita, Ustaz saya gimana nih nggak berangkat. Duh kenapa? Orang-orang datang ngasih amplos, masa dikembaliin? Ini kisah Puroda nggak terbit Pak ya. Jadi dia udah bikin acara, katanya di kampung itu ada tradisi orang mau pergi haji kasih amplop. Nah, ternyata pisahnya nggak terbit Pak. Balik lagi, gimana Ustaz? Apa saya kembalikan uang orang? Ya saya bilang orang itu sudah ngasih sebagai apa? Sebagai hadiah ya, jauh usah dikembalikan. Ya, tapi tahun depan kalau haji ya harus beliin oleh-oleh. Sehingga apa yang terjadi Pak? Banyak jamaah haji sampai di sana Pak pusing, Ustaz. Tolong temani beli oleh-oleh. Kenapa? Sudah banyak. Soalnya banyak yang ngasih amplop. Kalau nggak dikasih oleh-oleh, nggak enak katanya. Saya nggak mau Pak. Beli oleh-olehnya seabrak, akhirnya Pak bayar timbangan lebih dari harga. Sekarang alhamdulillah ada di Tanah Abang semua katanya Pak ya. Udah masuk jauh-jauh beli. Tapi ini yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, semoga ada. Nggak ada pertanyaan ya? Ada yang bertanya Pak? Silakan Pak. Jadi dijelaskan kalau orang menunjukkan dosa, dia juga akan mendapatkan dosa orang yang melakukannya kan? Iya betul Pak. Kalau di Al-Quran kan ada wala tajiru wizra uro. Ya itu gimana Ustaz ini? Betul, bagus sekali pertanyaan Pak. Kata Nabi SAW, tidaklah ada orang membunuh kecuali anak Adam yang pertama kali membunuh mendapatkan dosa jariah. Nah, jadi adanya jariah kalau dia menjadi sebab. Nah, asalnya Pak, orang tidak menanggung dosa. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Ini kaidah, enggak seperti orang Kristen. Ya, orang Kristen Yesus yang menanggung dosanya, makanya dia disalib. Tapi Tuhan kok mati ya? Katanya itu saya bingung ini. Agama yang paling membingungkan akidahnya ya Kristen. Ini Muslim semua sini Pak ya? Alhamdulillah. Dalam Islam tidak Pak, tidak ada dosa turunan. Setiap orang menanggung dosa, tapi kalau dia menjadi sebab orang berbuat dosa. Qabil kata Nabi, setiap ada orang membunuh dia, kenapa? Dia mencontohkan. Akhirnya menjadi contoh pertama Pak. Bahkan ada hadis man sanna sunnatan hasanah. Dalam yang lain man sanna sunnatan sayyi'ah. Siapa yang memberi contoh yang baik, sebaliknya memberi contoh yang buruk. Nah, jadi kata kuncinya memberi contoh Pak. Di situ keywordnya di situ. Kalau dia memberi contoh, dia tampakkan dosanya. Makanya Nabi mengatakan semua umatku diampuni kecuali yang terang-terangan berbuat dosa. Nah sekarang ini medsos ini Pak, semua perbuatan buruk dicontohin Pak. Lalu banyak yang mencontoh, anak kecil ikut contoh, dia mendapatkan dosa. Tapi kalau dia menyembunyikan dosanya, dia mohon maaf, misalnya dia berzina, dia tidak tahu, dia di hotel, dia maka dosanya untuk dia. Tapi kalau dia mempertontonkan tips
cara berselingkuh agar tidak ketahuan istri. Lalu orang mencontoh Pak, mengalir pahalanya. Nah, maka Bapak Ibu, jadi kata kuncinya adalah apakah kita menjadi sebab, ya, seperti tokoh-tokoh kekufuran Pak. Ya, Abu Lahab, Abu Jahal, aduh Pak, dia yang menginspirasi, memprovokasi orang menolak kebenaran. Ya, sebaliknya Abu Bakar, Umar mengajak orang kepada, banyak orang masuk Islam di tangan Abu Bakar. Ya. Sebaliknya banyak orang terhalang hidayah gara-gara Abu Jahal Pak. Tapi kalau dia tidak menjadi provokator, dia tidak menjadi sebab, dia berdosa untuk dirinya, maka dia tidak mendapatkan dosa dari orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.